halo guys, halo guys. Kalian pernah dengar gak sih kalau cinta itu buta? Ya, karena ketika seseorang sedang jatuh cinta, dia itu hanya menggunakan hatinya, tidak dengan akalnya. Makanya banyak tuh berita-berita yang kita dengar kalau ada seseorang yang menikah dengan sesuatu yang gak masuk akal. Contohnya, ada orang yang menikah dengan bonekanya, ada yang menikah dengan bantal gulingnya, dan bahkan ada orang yang menikah dengan menara Eiffel yang ada di Paris. Nah, sama nih dengan cerita yang akan aku bawakan kali ini tentang seekor objek penelitian yang jatuh cinta kepada penelitinya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita bahas. Pada tahun 1960-an, National Space and Aeronautics Administration atau NASA ingin mendanai sebuah penelitian tentang apakah lumba-lumba yang merupakan hewan tercerdas di muka bumi ini bisa meniru dan memahami ucapan manusia, utamanya bahasa Inggris. Tujuan NASA saat itu adalah siapa tahu jika penelitian tersebut berhasil, hal itu bisa mereka gunakan untuk berbicara dengan alien di masa depan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, akhirnya NASA pun bekerja sama dengan seorang dokter ahli saraf yang bernama Dr. John C. Lilly yang memiliki Dolphin Point Laboratory yang ada di St. Louis. Nah, awalnya nih, si Dr. John ini terlebih dahulu membuat sebuah tempat yang dia beri nama Dolphin House yang akan nantinya ditempati oleh seorang peneliti bersama dengan lumba-lumba penelitiannya selama kurang lebih 10 minggu. Nah, jadi nih guys, yang mengajari si lumba-lumba ini nantinya itu bukan si Dr. Jong, melainkan asisten dari Dr. Jong yang bernama Margaret Howell. Jadi, sebelum Margaret dan si lumba-lumba pilihannya ini pergi ke Dolphin House, terlebih dahulu dia harus memilih dulu siapa nih lumba-lumba yang akan menjadi objek penelitiannya. Saat itu, yang ada di laboratorium tersebut ada 3 pilihan lumba-lumba untuk Margaret. Mereka adalah Sisi, Pamela, dan Peter. Nah, Sisi ini adalah lumba-lumba betina yang paling besar dan sudah sering ikut dalam sebuah pertunjukan. Selanjutnya, si Pamela ini nih guys adalah seekor lumba-lumba betina juga, tapi memiliki sifat yang sangat penakut dan juga pemalu. Dan terakhir adalah Peter, seekor lumba-lumba jantan, tapi sedang mengalami masa pubertas sehingga membuatnya agak sedikit nakal. Dari ketiga lumba-lumba tersebut, akhirnya Margaret memilih Peter untuk menjadi objek penelitiannya. Hal ini bukan karena si Peter ini adalah jantan ya guys. Alasannya karena Peter inilah satu-satunya lumba-lumba yang belum pernah diajarkan cara meniru ucapan manusia. Setelah Margaret mendapatkan objek penelitiannya, dia dan Peter pun pindah ke Dolphin House. Nah, Dolphin House ini nih guys, sudah dirancang dengan sangat nyaman oleh Dr. Jong bagi Peter dan Margaret. Di situ ada sebuah tempat tidur gantung beserta dengan tirai yang bisa dibuka tutup jika Margaret ini ingin beristirahat. Karena nih guys, Margaret dan Peter akan tinggal di Dolphin House kurang lebih hampir setiap harinya kecuali satu hari, di mana di hari itu Peter harus dikembalikan lagi untuk berkumpul bersama dengan Sisi dan Pamela, mungkin agar dia tidak lupa statusnya sebagai dolphin. Contohnya nih, jika penelitian itu dimulai di hari Senin, maka di hari Minggu Peter harus dikembalikan lagi untuk berkumpul bersama dengan Sisi dan Pamela. Gitu guys. Nah, dalam melakukan penelitian ini nih guys, Margaret juga harus melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil, seperti dia harus siap sedia untuk memakai baju renang setiap harinya, dan 2, harus memotong pendek rambutnya agar lebih mudah untuk mengajar Peter. Nah, minggu pertama pun dimulai nih guys, dimana Margaret ini mulai mengajari Peter untuk menirukan suaranya melalui lubang sembur si Peter ini yang berada di atas kepalanya. Untungnya, usaha yang dilakukan oleh Margaret ini nih guys berhasil membuahkan hasil di mana si Peter ini benar-benar bisa menirukan suara tersebut semirip mungkin. Margaret yang melihat perkembangan Peter secepat itu nih guys, akhirnya memiliki sebuah inisiatif untuk mengajarkan abjad kepada si Peter. Untuk melakukan percobaannya tersebut nih guys, Margaret mengolesi wajahnya seputih mungkin, lalu memakaikan lipstik merah di bibirnya. Tujuannya agar si Peter ini hanya fokus pada pergerakan bibirnya. Dan kalian tahu apa hasilnya?
Ya, betul sekali. Si Peter ini ternyata bisa mengucapkan huruf M ketika diajarkan oleh si Margaret. Setelah kegiatan belajar mengajar ini selesai nih guys, Margaret pun mengajak Peter untuk bermain seperti memainkan bola, melempar handuk, dan bahkan setelah bersama dengan Margaret, si Peter ini memiliki hobi baru nih guys, yaitu suka menonton televisi. Selain itu, kebersamaan tersebut berhasil membuat si Peter ini mulai berani untuk menyentuh tubuh Margaret ketika mereka berdua tengah berenang bersama. Hari demi hari mereka lalui bersama hingga mereka tiba di minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini nih guys, si Peter ini sudah mulai menunjukkan sikap-sikap posesif kepada si Margaret, seperti dia akan menunjukkan sikap jengkel dan membuat suara-suara bising ketika si Margaret ini tengah menerima panggilan telepon. Dan selain itu, dia juga mencoba untuk mencari perhatian si Margaret ini dengan cara berlama-lama tinggal di depan cermin. Nah, tujuannya saat itu adalah agar dia bisa selalu bersama dengan si Margaret. Mereka berdua pun melalui hari-hari seperti biasanya, yaitu belajar, setelah itu bermain, setelah itu ya kembali begitu aja setiap harinya Gige. Hingga mereka pun tiba di minggu keempat. Nah, di minggu keempat ini nih guys, mereka sudah mulai berada di tahap hubungan yang berbahaya, di mana si Peter ini sudah semakin kuat ketika menyentuh si Margaret, seperti dia akan menggesekkan tubuhnya dan menggigit kaki si Margaret. Margaret yang melihat Peter melakukan hal tersebut nih guys, juga tidak merasa tidak nyaman, selama katanya si Peter ini melakukannya dengan tidak kasar. Selain itu, Margaret juga sudah mulai menunjukkan emosional kepada si Peter. Dia sudah melihat si Peter ini bukan sebagai lumba-lumba nih guys. Bahkan dalam sebuah wawancara, si Margaret ini mengatakan kalau dia melihat Peter layaknya Peter, tanpa ada lumba-lumba di belakang nama si Peter ini. Margaret yang mendapatkan perlakuan seperti itu dari Peter tentunya menyadari kalau si Peter ini tengah mengalami rangsangan seksual. Sehingga ketika si Peter berperilaku seperti itu lagi, Margaret akan membawa si Peter ini bertemu dengan Sissy dan Pamela. Tapi adanya nih guys, ketika Peter ini dipertemukan dengan Sissy dan Pamela untuk menuntaskan hasratnya itu, dia justru malah memberontak dan menunjukkan ketidaksukaannya kepada lumba-lumba betina itu. Nah, karena si Peter ini tidak mendapatkan pemuasan dari lumba-lumba betina itu nih guys, akhirnya Margaret pun mencoba untuk melakukannya secara manual kepada si Peter. Entah bagaimana cara dia melakukannya, apakah dia melakukan dengan tubuhnya atau dengan cara yang lain, tapi hasilnya adalah dia berhasil membuat si Peter ini kembali konsen dan tidak uring-uringan lagi, sehingga dia bisa lebih fokus untuk belajar. Mungkin kalian ada yang bertanya, kok si Margaret mau sih melakukan hal tersebut kepada seekor binatang? Ya karena saat itu Margaret juga sudah memiliki perasaan lain kepada si Peter. Namun sayangnya nih guys, hubungan emosional antara lumba-lumba dan manusia itu harus kandas di tengah jalan. Gara-gara si Peter ini ternyata tidak menunjukkan perubahan atau perkembangan yang signifikan ketika diajari oleh si Margaret. Selain itu, Dr. Jong juga mulai lebih tertarik dengan eksperimen lain yang ternyata membahayakan nyawa lumba-lumba. NASA yang mengetahui hal tersebut pun menghentikan pendanaan mereka sehingga Dolphin House harus ditutup. Setelah penelitian itu berakhir, Margaret pun kembali ke kehidupan normalnya dan berhasil menikah dengan seorang fotografer proyek yang bernama John Lovat. Sementara itu, Peter si lumba-lumba pun dipindahkan ke sebuah laboratori di Miami, Florida. Ya tentunya tempatnya saat itu tidak senyaman dengan Dolphin House. Tidak seperti Margaret nih guys yang berhasil move on dari perasaannya, si Peter ini ketika dia dipindahkan ke laboratori itu, dia justru menunjukkan gejala patah hati karena berpisah dengan Margaret. Kondisinya pun harus berakhir tragis ketika dia memilih untuk berhenti mengambil nafas sehingga membuatnya tenggelam sampai ke dasar tangki airnya. Hal yang dilakukan oleh Peter saat itu adalah sebuah percobaan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Kematian Peter saat itu nih guys tentunya menjadi pelajaran berharga bagi para ilmuwan di luar sana
Dan mulai saat itu tidak ada lagi ilmuwan yang mau mengajari lumba-lumba untuk berbicara. Berita kematian Peter itu juga tentunya diketahui oleh Margaret dan dia sempat menjenguk si Peter ini untuk terakhir kalinya. Mungkin dari kalian ada yang mengatakan kenapa bukan si Margaret ini aja yang merawat si Peter? Tapi nih guys, dalam sebuah wawancara Margaret mengatakan tentunya dia akan melakukan hal tersebut jika si Peter ini adalah kucing atau anjing. Tapi nyatanya si Peter ini adalah seekor lumba-lumba yang tentunya membutuhkan perawatan yang mahal. Begitulah akhir dari kisah antara Peter dan Margaret. Dari kisah ini tuh kita bisa belajar kalau tentunya siapapun di dunia ini selama dia makhluk hidup tentunya memiliki perasaan yang tidak bisa kita permainkan begitu saja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you on the next story. Bye bye.